Fakta Israel bongkar-bongkarin rezim Iran. Tapi kita mengundang Mbak Monique Rickers. Mungkin banyak juga yang bertanya kepada kami, kenapa Monique Rickers selalu dikasih panggung Kecatatan Demokrasi? Karena sejujurnya kami sulit sekali nyari penduduk Indonesia yang sikapnya jelas, berani pro Israel. Kita tunggu alasannya. Apa yang membuat Mbak Monique tidak bergeming sama sekali, sampai sekarang masih bela Zionis Israel? Mbak Monique ya. Selamat malam, terima kasih. Malam, Mbak Monique. Rickers, banyak juga yang mengatakan ini salahnya Israel karena Israel yang menyerang duluan ke Iran, ke Teheran. Oke. Mbak Monique, Ya. sasarannya sipil. Selamat malam. Malam, Mbak Monique. Penyerangan yang dilakukan Israel 13 Juni 2025 ini penyerangan yang ketiga kali. Karena kalau kita urut dari tahun 2024, pertama yang menyerang Israel adalah Iran. April dan Oktober 2024 dan Israel langsung balas. Nah, yang 13 Juni ini merupakan serangan yang dilakukan karena negosiasi nuklir antara Amerika dengan Iran gagal. Gitu ya. Trump sudah mengeluarkan pernyataan bahwa menemukan jalan buntu. Nah, tapi yang ingin saya beritahukan kepada rakyat Indonesia, kebencian atau anti Israel yang ada dalam Iran itu dimulai sejak 1979. Sejak rezim Islam Iran berkuasa. Ketika Ayatollah Khomeini pulang dari Prancis, dari eksil, kembali ke Teheran, menyingkirkan Saresa dan keluarga. Saresa harus kabur. Apa yang terjadi? Langsung anti Israel. Ditetapkanlah hari Al-Quds setiap Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah cara untuk menggerakkan di seluruh dunia sikap anti Israel itu. Apalagi yang dilakukan? Penyanderaan. 55 orang diplomat dan staf di Amerika disandra oleh Iran. Selama 444 hari. Apa yang terjadi? Setelah disandra, ya tentu harus dibebaskan. Dibebaskannya tahun 1981. Mereka juga mau menyandra kedubes, kalau tidak salah ya, kedubes Israel. Tapi untungnya mereka bisa menyelamatkan diri. Jadi yang disandra hanya diplomat dari Amerika. Jadi yang ingin saya kasih tahu, kebencian itu baru ada sejak 1979. Jangan salah, sebelumnya tidak ada. Apalagi kalau kita mau bicara sejarah panjang bangsa Persia. Raja Persia pertama, Kores atau Cyrus the Great. Makamnya ada di Pasar Gade. Betul ya Pak ya, Pasar Gade. Esther yang ada di Alkitab saya. Atau Hadassah, nama yayasan saya Hadassah. Esther adalah ratu Yahudi menikah dengan Raja Persia. Ahasiweros atau Xerxes. Artinya tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Dan itu tercatat. Makam Kores ada di Pasar Gade di Iran. Makam Esther dan Mordekai ada di Hamedan Iran. Jadi sejatinya Israel dan Iran, dua peradaban besar yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini adalah bisa dibilang perdamaian yang sudah sejak awal ada di dunia. Kenapa? Karena Kores memulangkan orang Yahudi dari eksil di Babilonia di zaman Nebukadnezar. Orang Yahudi dibuang ke Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Apa yang terjadi ketika Kores berkuasa? Babilonianya ditaklukkan oleh Persia. Lalu Kores memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan yang luar biasa, Kores bukan orang Yahudi. Kores tidak beragama Yudaisme, tapi Kores memerintahkan pembangunan bait suci kembali yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tapi Mbak Monique, nah, bisa dibilang Kores adalah Sionis pertama di dunia. Dan itu adalah Iran. Jadi orang Yahudi nggak mungkin
Israel, orang Yahudi benci sama orang Iran itu nggak mungkin. Justru mereka ingin orang Persia punya kembali kejayaan di masa lalunya. Bukan seperti saat ini. Tahun 2022, apa yang terjadi? Demonstrasi anti hijab, masa Amini. 79 wartawan ditangkapin oleh rezim Iran. Di Iran sangat-sangat susah untuk HAM. Saya pernah liputan ke Iran tahun 2011. Saya dari Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas Islam. Apa yang terjadi ketika saya datang ke Teheran? Kami tidak boleh nginap di hotel karena berbahaya. Padahal kami dari Indonesia. Kami harus didampingi oleh guide dari Teheran, dari pintu masuk Turkmenistan sampai ke Teheran. Sampai keluar lagi ke Turki. Semua harus didampingi. Kenapa? Enggak aman. Padahal tahun 2011. 2011 itu belum ketahuan ada nuklir. Nah, intinya adalah satu yang perlu kita pelajari. Karena kita Indonesia ini kita tidak setuju loh senjata nuklir. Indonesia menandatangani traktat anti senjata nuklir. Jadi kita di sini bicara tentang nuklir Iran yang dihabisi pertama oleh Israel. Isfahan, Natanz, semua yang serang duluan Israel. Baru kemudian Fordo. Karena letaknya di gunung, maka butuh alat serang dari Amerika. Jadi ini bukan. Saudara, terima kasih Anda telah mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel. Mari bersama kami mengedukasi agar tidak ada lagi kebencian dan anti-Israel di Indonesia. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.